Berita acara pengecekan lapangan lahan warga Desa Sikui. Pada hari ini, Rabu, tanggal 18 September 2024, Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Utara bersama Dewan Adat Dayak Kecamatan Teweh Baru dengan hasil pengecekan sebagai berikut. 1. Benar tanah dan kebun milik warga AN Salapan atas nama Tri dan atas nama Joni tergenang air akibat jembatan gorong-gorong beton yang pondasinya lebih tinggi dari dasar sungai, mengakibatkan tanam tumbuh mati dan air menjadi tercemar. 2. Benar terjadinya pengrusakan lingkungan dan kebun warga menjadi rusak sebab tanah yang tergerus sedimentasi tanpa gorong-gorong sehingga membuat jalur gorong-gorong ke kebun warga tanpa membuat gorong-gorong tersendiri. 3. Menurut warga, benar adanya pengalihan jembatan di Sungai Sikui sehingga terjadinya kerugian warga baik kebun, tanam tumbuh dan diduga perampasan hak atas tanah warga tanpa ganti rugi oleh PT BDA. 4. Dan ada indikasi pelanggaran dan peraturan pemerintah oleh PT BDA Batubara 2000 Abadi. Demikian berita acara ini dibuat untuk menjadi bahan seperlunya. Sikui 18 September 2024 tertanda Ketua 2 Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Utara Hison, tertanda Ketua DAD Kecamatan Teweh Baru, tertanda Yupenalis. Demikian. Pada hari ini Rabu 18 September 2024, kita berada di jalur Holing PT BDA di Desa Sikui, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara. Kita bersama-sama dengan warga masyarakat Desa Sikui yang memiliki lahan yang dimana lahan mereka tergenang oleh air limbah dari bangunan jembatan PT BDA. Nah, ini jembatannya seperti ini di jalur PT BDA, jalur Holing. Inilah jalur Holing PT BDA. Inilah lokasi yang tergenang air oleh PT BDA yang membangun jembatan di Jalan Holing. Ini pohon-pohon karet yang tenggelam, tergenang air. Nah, ini kerusakan tanam tumbuh dari pemilik kebun dari jembatan Holing PT BDA. Nah, airnya pun rusak dan keruh seperti ini sehingga tidak bisa untuk dikonsumsi, dan dampak-dampak daripada air yang pencemaran seperti sungai ini akan terancam mati. Ada ikan, kodok dan lain sebagainya yang hidup di sungai ini. Nah, di sana kita lihat ada banyak kebun-kebun masyarakat seperti karet dan berbagai macam tumbuhan yang ditanam oleh masyarakat mati tergenang oleh air. Pada hari ini kita berkumpul di jembatan di
berkumpul dengan beberapa wartawan dari Ikatan Online Kabupaten Barito Utara dan bersama dengan Bapak Ketua 2 DAD Kabupaten Barito Utara, Ketua DAD Kecamatan Teweh Baru, dan juga berbagai macam masyarakat yang ikut berkumpul di sini untuk mengeluhkan perihal mereka kepada DAD Kabupaten Barito Utara. Baik, kita bersama dengan Ketua DAD 2 Kabupaten Barito Utara, yaitu Bapak Hison. Apa sehingga berkumpul di sini, Pak? Bisa diterangkan, Pak? Terima kasih, Pak, atas kesempatan yang diberikan kepada kami, bahwa hari ini kami telah melaksanakan pengecekan lokasi. Nah, atas permohonan dari masyarakat yang terdampak ini terdampak apa namanya, limbah ya, ini limbah, di mana di sini kita sudah bisa melihat bahwa ini ada pemindahan sungai menurut keterangan, bahkan ada pembuktian tadi, Pak. Kami menjalankan tugas sebagaimana mandat dari Ketua DAD Kabupaten Barito Utara untuk melakukan pengecekan dulu, Pak. Nah, adapun dengan harapan kami bagaimanapun, semoga nantinya pihak investasi PT BDA ya, ini supaya ada kerja sama yang baik, dapat menyelesaikan suatu masalah ini agar investasi mereka juga tidak terganggu. Nanti hasil daripada pengecekan hari ini nanti akan kami sampaikan ke Ketua DAD Kabupaten Barito Utara beserta tim. Nah, mungkin seperti itu. Silahkan, di samping saya ini ada Ketua DAD Kecamatan Teweh Baru. Nanti silahkan apa yang disampaikan beliau. Ya, terima kasih. Adil Katalino Bacaramin Kasaruga Basengat Kajubata. Arus. Sore hari ini saya juga menyampaikan pernyataan juga terkait masalah keluhan masyarakat Desa Sikui RT 5 yang pada saat ini hadir juga masyarakat yang terkena dampak pasal 8, Pak Indra Jaya, Pak Tri ya, hadir di sini. Dan terima kasih juga buat para wartawan online yang hadir meliputi kami pada saat ini. Jadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Ketua DAD 2 tadi terkait masalah ini, dampak ini yang dilakukan oleh PT BDA jalan aktivitas hauling mereka memang sangat ya merugikan masyarakat. Sebagai contoh, kita sudah cek semua bersama rekan-rekan wartawan tadi, baik terjadi simentasi ya, kedangkalan akibat ada gorong-gorong atau jembatan yang mereka lakukan di sini. Dan juga saya pada saat ini memohon kepada pihak wartawan untuk mencari kebenaran apakah ini jembatan mereka ini ada izinnya atau tidak ya. Mohon dikejar mereka supaya legalitasnya mereka betul-betul ada atau tidak, itu kita pertanyakan. Jadi kemudian terkait masalah kerugian masyarakat yang ada, khususnya Pak Salapan, Pak Indra Jaya dengan Pak Tri, hari ini semua wartawan sudah tahu, sudah melihat. Ini faktanya. Kita berada di lokasi dengan tidak merekayasa bahwa inilah buktinya. Sampai hari ini kita sudah berulang kali menyampaikan secara lisan bahkan surat mendampingi rekan-rekan pemilik lahan. Sampai hari ini tidak ada dijawab oleh mereka. Maka oleh sebab itu kami mohon, kemarin kami minta pendampingan dari Ketua DAD Kabupaten Barito Utara supaya membantu kami untuk membantu masyarakat yang ada. Oke. Sebelum ke DAD, apakah ada upaya, Pak, sebelumnya penyelesaian dari pihak BDA, dari pemilik lahan sebelumnya? Ya. Ada upaya sebelumnya? Ya, ada pertama dari tingkat desa, itu Mantir Desa Sikui sudah memfasilitasi, berupaya juga untuk memediasi mereka supaya kerugian mereka ini dihitungkan, dan mohon ya
dari pihak manajemen PTBDA untuk bertanggung jawab. Dan akhirnya mereka banyak pertanyaan, banyak jawaban lah, bahkan sampai pada memanggil Dinas Lingkungan Hidup. DLH. Apa Iya. tanggapan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Pak atas Ya. ini sebelumnya? Tanggal 9 bulan Agustus kemarin kita cek lapangan bersama Dinas Lingkungan Hidup, dan di lapangan pihak Dinas Lingkungan Hidup menyatakan bahwa ini terjadi pendangkalan, bahwa benar yang dilakukan oleh PTBDA ini, matinya tanam tumbuh, bahkan ada pengendenggalan sungai akibat gorong-gorong ini benar dinyatakan oleh Dinas Lingkungan Hidup bahwa mereka bersalah. Dan akhirnya kami konfirmasi lagi supaya benar-benar mereka bertanggung jawab. Tidak ada sampai hari ini respon dari mereka. Iya. Lalu kemudian mereka melakukan normalisasi. Tapi ya inilah buktinya. Ini bukti. Ya, boleh saja rekan-rekan media melihat apakah benar enggak sesuai dengan SOP enggak mereka melakukan normalisasi ini seperti ini. Seperti ini. Perintah dari Dinas Lingkungan Hidup untuk membuat settling pond di sini, tepatnya di sini, mereka juga tidak melakukan. Nah, makanya hari ini mohon semua rekan-rekan media bisa ya silakan memviralkan, mengekspos supaya baik pemerintah daerah bahkan pemerintah provinsi dan pusat melihat inilah keberadaan aktivitas PTBDA. Mereka menggampangkan hak masyarakat yang ya anggaplah dijolimi mereka. Baik Pak. Apa harapan Bapak kepada PTBDA untuk masyarakat yang merasa dirugikan atas kerusakan air, genangan air dan tanam tumbuh mereka? Apa harapan Bapak untuk harapan masyarakat? kita begini, mohon pihak manajemen PTBDA bertanggung jawab sepenuhnya membayar kerugian masyarakat yang terkena dampak itu. Ya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Itu saja. Ya. Harapan Ketua DAD Kabupaten Barito Utara Pak Tison, apa harapan Bapak untuk masyarakat yang terdampak kerusakan dari PTBDA ini? Apa harapan Bapak? Terima kasih Pak. Harapan kita bahwa bagaimanapun investasi ini adalah investasi di Kabupaten Barito Utara. Nah, mereka juga artinya investasi yang dapat memberikan dampak positif, dampak baik lah untuk Kabupaten Barito Utara. Nah, tetapi adapun hal sebagai akibat daripada investasi ini, kami minta juga hak-hak masyarakat ini jangan diabaikan. Ya, betul. Jangan diabaikan. Kalau memang ini faktanya benar, ada hak mereka, tolong diselesaikan. Ya. Jadi tolong diselesaikan. Nah, karena tidak baik investasi di kabupaten kalau selalu ada masalah. Jadi kami hanya berpesan tolong diselesaikan hak-hak masyarakat. Karena kalau kita melihat hasil daripada fakta hari ini Pak, ini betul-betul mengakibatkan kerugian masyarakat yang luar biasa Pak. Nah, kita tadi sudah melakukan pengecekan, ini ada berapa ratus meter Pak di sebelah sana tanam tumbuh mereka yang mati, bahkan ya minta maaf boleh kita katakan terlalu sadis lah, karena di sini saya dengar bahkan ada administrasinya di sini sudah ada keputusan dari Dinas Lingkungan Hidup. Nah, itu kenapa dia diabaikan? Iya. Nah, itu kenapa diabaikan, dan ya harapan kita untuk berikutnya, untuk selanjutnya, tolonglah PTBDA jangan sampai tidak membayar
hak-hak punya masyarakat ini nanti. Itu aja harapan kita. Bisa. Kita bersama Bapak Selapan, Bapak siapa dengan Bapak siapa nih? Indra Jaya dan Bapak Tri. Bapak Tri. Oke. Bapak, sejak kapan tanah atau tanam tumbuh Bapak tergenang air oleh jembatan ini? Sejak kapan? Sejak dibangunnya gorong-gorong ini tahun 2022 hingga dengan kemarin setelah kita adakan gugatan hingga dari lingkungan hidup itu untuk menormalisasi sungai. Nah, sekarang sudah mereka lakukan namun tidak maksimal. Dan kemudian tanam tumbuh saya tidak mereka kasih bayar. Karena tuntutan saya harus dibayar tanam tumbuh saya yang mati dan lahan saya tergenang itu harus dibayar kerusakannya. Oke, ada seberapa besar Pak tanah Bapak yang tergenang air dan dianggap rusak oleh PT BDA? Luasan tanah saya tergenang itu ada 3.400 meter kuadrat dan tanam tumbuhnya pohon karet yang sudah disedap sudah produksi ada 56 pohon, yang belum produksi 47 pohon, durian 4 pohon, rambutan 2 pohon, pohon cempedak 1 pohon. Itu yang sudah, dan itu sudah dihitung juga sama mereka perusahaan ininya dan dijanjikan untuk dikasih bayar, namun hingga sekarang tidak dikasih bayarannya. Baik Pak, sungai yang dianggap, kita lihat sungai ini sangat tercemar Pak ya, dari airnya itu sangat keruh. Kemungkinan binatang atau populasi yang hidup di dalam sungai itu akan terancam mati Pak ya, seperti itu ya. Oke. Terancam, bukan mati dari tanam tumbuh Bapak, mati. Jadi apa harapan Bapak kepada pihak DAD Kabupaten Barito Utara dan DAD Kecamatan Teweh Baru, apa harapan Bapak Pak untuk pendampingan ini? Ya, harapan kita kepada Dewan Adat Kecamatan Teweh Baru, Ketua Adat DAD Barito Utara agar bisa membantu kita sepenuhnya mengembalikan hak-hak hidup kita yang berada di wilayah inilah, di RT 5 ini, seperti sungai maupun tanam tumbuh maupun ikan yang ada di sini. Pembinaannya bagaimana mereka dari perusahaan bisa membantu kita juga. Itu harapan Bapak kepada DAD Kabupaten Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Utara. Harapan Bapak setelah diurus ini, apakah harapan Bapak untuk pihak PT BDA? Ya, harapan kita untuk PT BDA agar mereka bisa bermasyarakat dengan warga yang ada di RT 5 ini, memberi pembinaan seperti kebun kami ini bisa mengasih pembinaan petani maupun ikan yang sudah mati, bisa mereka kasih bagaimana pemijahan atau bibit ikan kepada kami. Terkait dengan kerusakan Bapak, apa harapan Bapak untuk tanam tumbuh Bapak yang rusak atau pemilik Bapak, apa harapan Bapak? Ya, harapan PT BDA. Harapan saya dalam waktu dekat Pak, agar PT BDA segera melakukan pembayaran terhadap tanam tumbuh saya yang sudah mati itu. Wah, ini luar biasa, ini memang betul-betul di tengah kebun masyarakat gitu. Dapat dilihat ini banyak sawit, karet, ini kebun karet full, asam, pinang, rambutan. Wah, ini kebun buah, kebun produktif. Cuma pembebasan di sini berano enara itu bertingkat. Ada jawen meter, telu meter, 8 meter, 7 meter. Dada sama. Abiem sekues batas jalan telebar dan berkurang pembebasan. Apabila sempit magana. Kakak dan posisi tikungan kayaknya. Berarti jika kilau perusahaan di BKNT kalau membebaskan badan jalan teh langsung 40 meter, tidak kete lah. Jida itu. Iya. Spot.
Karena pada waktu zaman AKR, kan AKR tuh kan? Iya. Pada zaman AKR teh melayani AKR yang sendiri dari PT Osrobina Berbi. Nah, melayani lain keliling awen. Nah, pada waktu JTT kan masyarakat ada pembebasan teh hanya spot saja. Nah, tidak merata lah istilahnya. Kalau Bapak atas nama apa, Pak? Minal Abidin, Pak. Minal Abidin selaku apa, Pak? Masyarakat biasa, Pak. Masyarakat biasa, tapi Bapak ini adalah saksi ya? Ya. Saksi. Iya. Pemilik lahan. Ada pemilik lahan. Kalau si AKR dulu, emas lah. Bukan permen. Bagian jalan. Bapak ini mantan instrumen bagian jalan Bapak ini saksi. Yang menjadi saksi bahwa jalan ini sebetulnya di sini, bukan Iya, di situ. iya. Ini badan jalan ini. Badan jalan di sini. Nikomnya. Badan jalan itu dibebaskan 20 meter. Iya. Akan tetapi jembatannya yang awalnya di sini tapi Iya. dipindah ke sebelah. Iya. Sehingga masuk di tanah Bapak tuh 8 meter ya. Pak? Iya. Nah, ini itu di seberang jalan juga dibikin parit masuk ke kebun masyarakat. Itu padahal kebun produktif. Nah, kita lihat lagi ke sebelah jalan. Nah, sana parit juga. Nah, ini mereka membuat sungai, sebetulnya membuat sungai di pinggir jalan. Ini satunya lagi, ini seberang jalan. Jadi sepanjang jalan ini mereka membuat parit ini merugikan masyarakat. Ini nanti akan menjadi sungai ini dampaknya. Iya. Kisaran sepanjang sarang jalan. Iya. Itu tuh perusahaan itu tidak ada rugi. Iya. Dan sehingga merugikan masyarakat. Dampaknya. Alam kan bukti. Ini dinas LH Pak, sepanjang jalan yang Bapak lalui itu, Bapak harus membuat telepon, kan, supaya jangan merambat ke lahan warga. Nah, sampai anda malam tuh tidak kewewen maui. Tidak mampu teh. Ya, jadi perusahaan Kakatu itu seharusnya teh apabila tidak memperhatikan masyarakat teh, artinya tidak beradat jadi. Tidak beradat. Ya. Jelas teh. Apabila tidak beradat teh kue emang. Oh, ajar dengan adat. Kami sudah melakukan pengecekan titik yang ketiga, Pak. Jadi berdasarkan hasil investigasi kami dari bahwa memang ada banyak masalah yang dilakukan oleh PT Vidya ini yang tidak sesuai dengan aturan sebetulnya, Pak. Ini kesimpulan kami pada penemuan titik ketiga. Tadi titik pertama kita dapat melihat luar biasa dampak lingkungannya, Pak. Itu betul-betul sangat merugikan pihak masyarakat, pemilik lahan yang berada di sekitar atau di pinggir jalan. Bahkan nanti kita akan berkoordinasi juga dengan elemen bagian adat. Sebetulnya kebiasaan di Barito Utara ini mereka harus membuat ritual, Pak. Selain daripada izin pembuatan jembatan, juga harus ada ritual yang dilaksanakan oleh Pisur Basir. Meminta izin ke ganan tanah lah, ganan tanah air di sini bahwa sungai itu dipindah. Nah, kita belum tahu apakah itu sudah mereka. Dan pada temuan kedua tadi ada keluhan masyarakat bahwa sebetulnya tanah yang dibebaskan di jembatan Sungai Sikui itu tadi letaknya di sebelah kanan. Nah, setelah mereka membuat lagi jembatan baru itu ke sebelah kiri digeser, itu mengambil tanah masyarakat, bahkan memusnahkan tanam tumbuh milik masyarakat. Dan pada yang ketiga ini kami dapat melihat bahwa
kami menyatakan bahwa ini memang betul-betul keteledoran atau ada unsur kesengajaan, Pak. Mereka berjalan tidak sesuai aturan karena ini kami melihat di setiap samping jalan, badan jalan ini dibikin parit, Pak. Nah, ini dapat dilihat. Ini tempat air mengalir, tetapi akibatnya ini menjadi dampak. Masuk ke kebunnya warga. Masuk ke kebun warga. Ini tidak lama lagi kebun-kebun ini akan mati, Pak, akan musnah. Pengaduan warga ini hampir sepanjang jalan, Pak. Nah, padahal seharusnya aturan bahwa pembuatan jalan itu mereka harus bikin parit di pinggir supaya ini tidak terdampak. Kalau seperti ini akibat investasi mereka membawa untung, tetapi masyarakat tidak untung. Ya, oke, terima kasih Pak. Untuk harapan Bapak Ketua DAD Kabupaten Barito Utara untuk selanjutnya gimana Pak? Sebelum ke harapan Pak, karena kami hanya melakukan pengecekan hari ini untuk konfirmasi nanti hasil daripada berita acara kami bersama Ketua DAD Kecamatan TW Baru. Nanti ini akan kita bawa berita acaranya, kita sampaikan ke tim, nanti itu pertimbangan tim. Tapi harapan kita Pak, bagaimanapun supaya PT BDA juga harus pertama menyelesaikan masalah ini, membayar hak-hak masyarakat yang dirugikan dengan sepenuhnya. Itu satu. Yang kedua, supaya PT BDA ini berjalan sesuai dengan aturan, tidak lagi merugikan masyarakat seperti ini. Karena kami sudah menelusuri jalan PT BDA ini dari jalan negara. Ini sepanjang jalan ini Pak. Jadi ini juga akan berdampak terhadap investasi PT BDA. Jadi kasihan juga PT BDA-nya. Jadi mereka harus tertib lah. Itu harapan kita, tolong PT BDA supaya melakukan investasi ini yang sesuai aturan. Jadi supaya tidak merugikan masyarakat dan tidak banyak polemik. Nah, nanti kasihan banyak pengurus-pengurus nanti yang dilibatkan di sini membuang waktu. Nah, padahal investasi tidak ada pernah membagi uangnya ke setiap lembaga, tidak ada. Jadi kasihan masyarakat kita, itu aja pada itu. Oke, terima kasih Pak. Ini selamat sore dengan Bapak Ketua DAD Kecamatan TW Baru. Mohon izin Pak. Iya. Harapan Bapak terkait masalah hasil investigasi pada hari ini gimana Pak? Ya, terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Terkait masalah investigasi hari ini, ya, pengecekan lahan dengan bersama masyarakat yang terkena dampak. Intinya, yang pertama kami mengharapkan bahwa pihak PT BDA itu bertanggung jawab sepenuhnya atas kelalaian, ya, keteledoran mereka sehingga merugikan masyarakat yang ada di Desa Sikui ini. Lalu kemudian yang kedua, kita berharap juga mereka melakukan aktivitasnya khususnya sepanjang jalan hauling mereka ini sesuai dengan aturan yang ada. Seperti tadi kita lihat, pertama, kedua, bahkan sampai ketiga ini mereka tidak membuat sesuai dengan SOP yang ada, ya, aturan yang ada. Kalau perintah dari LH, Dinas Lingkungan Hidup, waktu kami pertemuan waktu itu, mereka diminta untuk membuat, ya, saluran air, lalu dibuat styling pond di sepanjang jalan hauling mereka. Ternyata mereka tidak membuat. Nah, ini salah satu pengabaian mereka, perbuatan mereka ini yang mengabaikan perintah dari Dinas Lingkungan Hidup. Itu yang terakhir, harapan kita supaya jangan sampai, ya, masyarakat yang dirugikan ini bertindak. Ya, bertindak dalam arti, ya, merugikan mereka juga. Dalam hal ini bisa pemortalan. Nah, berapa banyak dampak kerugian mereka kalau hal ini mereka abaikan. Lalu kemudian mereka intinya bertanggung jawab dan menyelesaikan, ya, hak-hak masyarakat yang dirugikan ini. Itu saja harapan. Oh ya, terima kasih Pak. Selamat sore. Ini kita hasil wawancara di lokasi lapangan. Ini untuk bahan pemberitaan kita Pak. Terima kasih. Selamat sore.
Media ini mengonfirmasikan melalui WhatsApp namun belum ada respon dari pihak manajemen PT Batubara 2000 Abadi. Demikian berita online ini ditayangkan Jurnal Polisi ID Barito Utara dan terima kasih sudah menonton.